Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Ustazah Sulis di video pembelajaran kelas 3 di semester 1, tema 4, subtema yang kedua di pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar berikut. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, di sini sudah diketahui daun yang tersisa itu ada 50 helai. Yang ditanya adalah daun yang gugur dan yang tersapu. Nah, sekarang amati pengurangan berikut. Tentukan daun yang gugur dan yang tersapu. Pertama, kita cari angka. Di sini kan sudah diketahui banyak daun yang tersisa itu ada 50. Ya, berarti yang gugur, daun yang gugur kita kurangi daun yang tersapu itu berapa? Lalu nanti hasilnya ada 50. Berarti kita cari angka yang nilainya itu di atas 50 atau lebih besar dari 50. Contohnya di sini Ustazah pakai angka 150 dikurangi 50 ya, yaitu dikurangi angka daun yang tersisa. Ya, jadi kita tentukan angka berapapun yang nilainya itu lebih dari 50. Lalu kita kurangkan 50 ya yang terdapat di soal. Lalu nanti hasilnya adalah 100. Maka kita bisa menulis banyak daun yang gugur itu ada 150 dan daun yang tersapu itu hasilnya ini tadi ya, yaitu 100. Maka 150 dikurangi 100 hasilnya 50. Sekarang cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Gunakan bilangan sampai 1000 ya. Kita bisa menggunakan angka sampai dengan 1000 atau yang di bawahnya. Misalnya daun yang gugur itu berapa, daun yang tersapu berapa, dan daun yang tersisa itu ada 90. Berarti bilangan berapa dikurangi berapa yang hasilnya 90. Maka langkah yang pertama itu kita harus menentukan satu bilangan dulu ya untuk di depan yang nilainya harus lebih besar dari 90. Di sini ada di buku paket kalian halaman 63 ya. Bisa anak-anak kerjakan untuk latihan. Nah, di sini Ustazah memakai angka 990 ya. 990 itu kan pasti lebih banyak dari 90. Berarti 990 ini adalah angka yang kita buat sendiri, lalu dikurangi banyak daun yang tersisa ya, dikurangi yang sudah diketahui yaitu 90. Jadi 990 dikurangi 90 maka hasilnya adalah 900. Maka kita bisa menuliskan
banyak daun yang gugur, itu angka yang kita buat sendiri tadi, yaitu 990. Lalu dikurangi hasil dari pengurangan tadi, yaitu jawabannya 900. Maka 990 dikurangi 900 nanti hasilnya adalah 90. Jadi untuk nomor 2 sampai 5 coba anak-anak buat sendiri menggunakan angka ya, bisa angka puluhan atau angka ratusan yang nilainya itu misalnya maksimalnya adalah 1000. Jadi 1000 masih bisa digunakan ya. Bacalah wacana berikut dalam hati. Ayo kita belajar membaca dalam hati. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Jadi daun-daunnya tadi dimasukkan dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Jadi kita bisa ikut serta menjaga lingkungan sekolah kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan dipaksakan, misalnya untuk kegiatan yang berat-berat biar dilaksanakan oleh orang yang dewasa. Untuk anak-anak bisa mengerjakan pekerjaan yang ringan seperti mengambil daun, membuang sampah. Sekarang sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah ya dari bacaan tadi. Mana yang menunjukkan masalah? Coba anak-anak lihat juga di buku paketnya. Dilihat lagi mana yang menunjukkan masalah. Nah, diamati ya. Dari bacaan ini mana ya yang merupakan masalah? Sudah ketemu mana yang menjadi masalah pada bacaan tersebut? Nah, masalahnya adalah Dayu dan teman-temannya melihat daun berserakan di halaman. Jadi kan tadi waktunya jam istirahat ya. Ada anak-anak yang pergi ke kantin, tetapi Dayu dan teman-temannya itu melihat daun berserakan di halaman. Terus kita cari, sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Adakah penyelesaian masalah dari Dayu dan teman-teman melihat daun berserakan di halaman berdasarkan bacaan tadi? Iya, betul sekali. Penyelesaiannya adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. Jadi pekerjaannya itu tidak terasa berat ya, karena mereka bisa sambil berbincang atau ngobrol. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Jadi manfaatnya double ya. Selain membuat lingkungan menjadi bersih, ternyata dengan mengumpulkan sampah daun itu nanti bisa dibuat menjadi pupuk, dan nanti pupuknya bisa membuat tanaman subur kembali. Itu adalah kalimat penyelesaiannya. Selanjutnya, saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri.
lalu juga bergerak maju dan mundur. Nah, coba bisa anak-anak praktekkan atau bayangkan ya, berjalan perlahan, terus kadang menghentakkan kaki, bergerak ke kanan dan ke kiri, terus bergerak maju dan mundur. Nah, gerakan itu bisa dijadikan sebagai gerakan tarian sederhana. Tarian sederhana ya. Yang pertama kita bisa gerakan tari yang sudah dipelajari. Kalian misalnya bergerak menggunakan kaki, terus mengayunkan tangan, melangkah maju, mundur, itu termasuk gerakan dasar untuk menari ya. Gerakan kembali gerakan-gerakan tersebut, buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Berlatihlah bersama teman-temanmu, lakukan berulang sampai gerakan lancar dan kompak. Cobalah menari dengan diiringi lagu daerahmu, menari di depan teman-teman sekolahmu, gunakan pakaian tari yang indah. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan ketika anak-anak masuk di sekolah ya. Nah, cukup sekian di pembelajaran 3 ini, semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Jangan mengeluh dalam belajar, jangan tinggalkan sholatmu, dan tetap sayangi kedua orang tua. Jangan lupa juga jaga kesehatan kalian di rumah ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.